Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanto. Di sini saya akan membawakan materi tentang BPBK. Bimbingan konseling atau BK merupakan suatu proses bantuan yang bersifat profesional, sistematis, dan berkesinambungan yang diberikan kepada seorang konselor atau guru BK kepada individu atau kelompok agar mereka mampu memahami dirinya sendiri, mengatasi permasalahan yang dihadapi, serta mengembangkan potensi secara optimal. BK tidak hanya berfokus pada pemecahan masalah, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis individu, membantu mereka mengambil keputusan yang tepat, serta mencapai kehidupan yang lebih baik. Menurut Prayitno dan Herman Abdi pada 2004, itu bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan agar mereka dapat memahami diri sendiri, menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan menghadapi permasalahan hidup secara lebih efektif. Dalam praktiknya, BK berperan dalam berbagai aspek kehidupan individu seperti pengembangan akademik, sosial, emosional, dan karir. Dengan demikian, BK menjadi bagian penting dalam dunia pendidikan, khususnya dalam membantu siswa menghadapi tantangan yang muncul selama proses belajar. Nah, ada beberapa ahli yang mengartikan atau mendefinisikan BK itu. Salah satunya adalah Jones pada tahun 1963, bahwasanya BK adalah bantuan yang diberikan oleh orang yang memiliki keahlian kepada individu dari segala usia untuk membantu mereka mengarahkan diri, memahami diri, dan mencapai penyesuaian diri yang lebih baik dengan lingkungan. Nah, adapun tujuan dari bimbingan konseling itu sendiri, tujuan utama BK adalah membantu individu berkembang secara optimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan mereka. Adapun tujuan secara utamanya adalah yang pertama, membantu individu memahami dirinya sendiri. BK bertujuan membantu individu mengenali kelebihan, kekurangan, bakat, minat, dan potensinya agar mereka dapat mengembangkan diri secara lebih baik. Contoh, seorang siswa yang memiliki minat dalam bidang teknologi diarahkan untuk mengikuti kursus pemrograman guna mengasah kemampuannya. Itu yang dinamakan membantu individu memahami dirinya sendiri. Yang kedua, membantu individu dalam pengambilan keputusan. BK memberikan pendampingan kepada individu agar dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Contoh, siswa kelas 12 yang bingung memilih jurusan di perguruan tinggi mendapatkan arahan dari guru BK melalui tes minat dan bakatnya biar sesuai dengan bakat minat siswa tersebut agar nantinya sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga, membantu individu dalam penyesuaian diri. Nah, BK membantu individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, akademik, dan keluarga. Nah, jika seorang siswa yang baru pindah ke sekolah dibantu oleh guru BK agar bisa beradaptasi dengan teman dan lingkungan barunya, maka peran guru BK ini memang sangat penting di dalam sekolah. Nah, yang keempat, mencegah dan mengatasi permasalahan individu. BK berperan dalam membantu individu mengatasi permasalahan pribadi, sosial, akademik, maupun emosional yang mereka hadapi. Contoh, seorang siswa yang mengalami tekanan psikologis akibat bullying diberikan sesi konseling untuk membantunya mengatasi trauma. Yang kelima, membantu individu mencapai aktualisasi diri. BK itu bertujuan untuk mengembangkan potensi dan keunggulan individu agar mereka dapat mencapai kesuksesan dalam kehidupan.
Adapun asas bimbingan dan konseling, ada beberapa asas. Nah, yakni pertama asas kerahasiaan atau confidentiality. Nah, apa sih asas kerahasiaan atau confidentiality ini? Nah, informasi yang diberikan oleh konseling harus dijaga kerahasiaannya agar mereka merasa aman dan nyaman dalam berbagi masalah. Jadi jadi seorang konselor itu ya jangan cerewet ngomong ke sini. Nah, jadi harus bisa menjaga rahasia si konseling itu. Contoh, ada seorang siswa yang bercerita tentang masalah keluarganya kepada guru BK, tidak boleh menyebarkan informasi tersebut kepada pihak lain tanpa izin dari pihak terkait. Yang kedua, asas kesukarelaan atau voluntarisme. Nah, proses BK harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Jadi tidak boleh nih kalau mau konsultasi ke konselor atau guru BK itu harus atas kemauan diri sendiri, tidak dipaksa kamu ke situ aja, tidak. Nah, terus yang ketiga, asas keterbukaan atau openness. Baik konselor maupun konseling harus bersikap terbuka agar proses konseling berjalan dengan baik. Jadi diupayakan untuk konseling itu harus konsultasi ya semuanya terbuka, jangan ditutup, jangan di awal terbuka, di tengah cerita ditutupi, di akhirnya terbuka. Jadi itu konselor tidak bisa menemukan titik temu yang memang titik temu atau problem solving yang akurat karena tidak terbuka. Terus yang keempat, asas kekinian atau timeliness. BK harus relevan dengan kondisi dan kebutuhan individu saat ini. Contoh, guru BK mengadakan seminar tentang bahaya kecanduan media sosial bagi siswa agar mereka lebih bijak dalam menggunakannya. Nah, itu sesuai lah, apalagi ini kan udah masuk zaman 5.0 di mana semuanya digitalisasi. Jadi saat pembahasannya tentang digital, tentang sosmed itu sangat relevan sekali per hari ini. Nah, lanjut yang kelima ada asas kedinamisan atau dinamisme. Nah, BK harus terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan individu. Nah, jadi harus seorang guru BK atau konselor itu jangan monoton karena dia adalah guru BK pada tahun 45-an. Jadi pola pikirnya itu masih di 45-an, jangan. Jadi dia harus berkembang sesuai dengan zaman, jangan monoton di zaman tersebut. Terus ada landasan bimbingan dan konseling. Nah, agar BK dapat berjalan dengan efektif, terdapat beberapa landasan utama yang menjadi pijakan dalam pelaksanaannya. Yang pertama, landasan filosofis. Nah, BK berlandaskan pada keyakinan bahwa setiap individu memiliki potensi yang dapat dikembangkan secara optimal. Contoh, seorang guru BK percaya bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk sukses jika diberikan bimbingan yang tepat. Jadi pada dasarnya semua siswa atau semua orang itu mempunyai kelebihannya masing-masing. Jadi jangan kita memandang sebelah mata hanya melihat kekurangannya saja. Justru di balik kekurangannya mungkin dia itu ada memiliki kelebihan yang orang lain tidak memilikinya. Nah, yang kedua adalah landasan psikologis. Dia akan mengacu pada teori psikologi mengenai perkembangan kepribadian dan perilaku manusia. Nah, guru BK menerapkan teori Piaget dalam memahami perkembangan kognitif siswa agar dapat memberikan bimbingan yang sesuai. Nah, terus ada landasan sosial. BK mempertimbangkan faktor sosial, budaya, dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, jadi tetap saat melakukan konseling itu tetap ada yang namanya adab atau budaya yang memang itu menjadi landasan sosial di masyarakat.
Terus yang keempat ada landasan ilmiah dan teknologi. BK harus berbasis pada metode ilmiah dan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan efektivitas layanan. Gitu. Jadi memanfaatkan perkembangan layanan itu harus sesuai dengan perkembangan zamannya, apalagi kita kan sesuai dengan teknologi. Yang kelima adalah landasan religius. BK itu mempertimbangkan nilai-nilai agama sebagai panduan moral dalam memberikan bimbingan. Nah, contoh guru BK memberikan motivasi nih kepada siswa agar lebih mendekatkan diri kepada Tuhan saat menghadapi masalah. Jadi harus ada landasan religius. Contoh kita sedang melakukan perseling dengan yang beragama Islam, ya harus tetap kita adakan di dalam setiap kita bahwasanya semua masalah itu berasal dari Tuhan dan Dia akan menyelesaikannya. Seperti itu. Jadi harus ada landasan religiusnya. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi ini itu adalah bimbingan dan konseling itu merupakan layanan yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan kehidupan individu secara umum. Dengan adanya BK, individu dapat mengenali dirinya sendiri, mengatasi berbagai permasalahan hidup, serta mengembangkan potensinya secara optimal. Guru BK sebagai fasilitator memiliki peran penting dalam membimbing, mendukung, dan membantu siswa agar mereka bisa mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Nah, dengan penerapan prinsip dan asas yang tepat serta dukungan dari berbagai pihak, BK dapat menjadi solusi dalam membantu individu menghadapi tantangan kehidupan secara lebih baik dan efektif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.